Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat, mulai dari nikmat kesempatan serta nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Yang saya hormati Bapak dosen, dan yang kami hormati juga teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah presentasi yang menjadi tugas mata kuliah. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan peserta didik. Baik teman-temanku semuanya, pengertian perkembangan adalah perkembangan yang dimaksud adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik maupun psikis. Dari pengertian tersebut kita bisa menarik intisari, yaitu yang dikatakan berkembang adalah pertumbuhan daripada tubuh maupun akal pikiran. Yang kedua yaitu ciri-ciri perkembangan. Ciri-ciri perkembangan sistematis, bersifat saling tergantung antar bagian yang merupakan satu kesatuan yang harmonis, progresif. Perubahan yang terjadi pada sifat maju, meningkat, dan mendalam secara kualitatif dan kuantitatif berkesinambungan. Perubahan terjadi secara berurutan dan tidak loncat-loncat. Jadi yang dimaksud dari ciri-ciri perkembangan adalah tahapan-tahapan. Seperti yang kita ketahui, perkembangan atau pertumbuhan manusia mulai dari pertama yaitu dilahirkan, kemudian umur 1 tahun ada perkembangan lagi, sudah mulai bisa merangkak, kemudian umur selanjutnya sudah mulai bisa berdiri, selanjutnya bisa berjalan dan lari. Nah, itu adalah salah satu contoh daripada ciri-ciri perkembangan, dan ciri-ciri perkembangan tersebut harus sesuai dengan urutannya. Selanjutnya yaitu prinsip perkembangan proses yang tidak pernah berhenti. Semua aspek perkembangan saling mempengaruhi, mengikuti pola atau arah tertentu, terjadi pada tempat yang berlainan. Misal, otak mencapai ukuran yang sempurna pada usia 6-8 tahun. Setiap fase memiliki ciri khas. Setiap individu normal akan mengalami fase perkembangan. Jadi dalam proses perkembangan itu manusia akan mengalami fase-fase, dan fase-fase tersebut akan selalu berurutan sesuai waktu perkembangan fase tersebut. Seperti contoh misal yaitu fase perkembangan otak manusia akan menjadi ukuran yang sempurna, yaitu ketika manusia atau anak berumur antara 6 tahun sampai 8 tahun. Selanjutnya yaitu fase perkembangan prenatal, yaitu mulai masa konsepsi atau masa dilahirkan sampai umur 9 bulan.
Pada fase ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu infansi, yaitu lahir sampai umur 10 atau 14 hari. Yang kedua yaitu babyhood, yaitu antara umur 2 minggu sampai 2 tahun. Selanjutnya yaitu childhood, yaitu berumur antara 2 tahun sampai 11 tahun. Selanjutnya adolescent atau puberty, yaitu antara umur 11 tahun sampai 21 tahun. Selanjutnya pre-adult, yaitu umur antara 11 tahun sampai 13 tahun. Selanjutnya early adult, yaitu umur antara 16 sampai 17 tahun. Dan yang terakhir yaitu late adult, umur antara 17 sampai 24 tahun. Selanjutnya yaitu fase perkembangan berdasarkan usia sekolah. Usia prasekolah yaitu umur 0 tahun sampai 6 tahun. Usia sekolah dasar yaitu usia antara 6 tahun sampai 12 tahun. Usia sekolah menengah atau SMP yaitu umur antara 12 sampai 15, dan untuk SMA yaitu 16 sampai 18. Usia mahasiswa yaitu umur antara 18 sampai 24 tahun. Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Hukum ceplocaudal. Hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik, dimulai dari kepala ke arah kaki. Selanjutnya yaitu hukum prosimodistal, yaitu pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu bagian vital dan mengarah ke tepi. Perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Misal, anak mengetahui pohon umum lebih dahulu sebelum mengetahui pohon menurut jenisnya khusus. Perkembangan berlangsung secara bertahap. Selanjutnya yaitu hukum tempo dan ritme perkembangan. Tahapan perkembangan berlangsung secara berurutan, terus-menerus, dan dalam tempo perkembangan yang relatif tetap serta bisa berlaku umum. Selanjutnya yang terakhir yaitu tugas perkembangan remaja atau Havik Host. Memilih, yaitu memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan. Kedua, menyiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Ketiga, mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual. Keempat, menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Yang terakhir yaitu menggapai suatu perangkat nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku. Baik, rekan-rekan semuanya, itulah pemaparan dari presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.